Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 17 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 4-15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan perumpamaan tentang penabur dan benih. Yesus sendiri memberikan penjelasan tentang arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Yang pertama, penabur. Penabur di dalam sabda Tuhan hari ini adalah Allah sendiri. Allah pribadi yang adil dan berbelas kasih. Oleh sebab itu, Allah tidak memilih kepada siapa benih firman itu ditaburkan. Bagi Allah, setiap manusia adalah ladang potensial, tempat di mana benih itu dapat bertumbuh. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk berproses bersama Sang Firman. Yang kedua, benih. Benih adalah firman Allah sendiri. Keistimewaan firman Allah adalah kemampuan atau kuasa untuk menciptakan pertumbuhan di dalam dirinya sendiri. Kisah penciptaan dalam Perjanjian Lama menggarisbawahi kuasa itu. Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan firman-Nya sendiri. Yang ketiga, lahan pertumbuhan. Lahan pertumbuhan adalah kondisi manusia yang menerima firman Allah.
Kendati pun firman itu punya kuasa di dalam dirinya, kondisi pertumbuhan itu dapat dihambat oleh karena sikap manusia dan kondisi eksternal lainnya. Dalam hal ini, Tuhan menuntut tanggung jawab manusia untuk mengolah kondisi dirinya sedemikian rupa sehingga benih firman itu dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu bertekun merawat benih iman yang ditanamkan Allah dalam hati kita. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Agar dapat bertumbuh, kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah. Dengan mendengarkan suara Allah, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama. Kerap kali kita tergoda untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan kita dari Allah. Maka marilah kita mengasah pendengaran kita dengan berdoa, mendengarkan firman-Nya, meresapinya dalam hati, dan berbuah dalam hidup dan relasi dengan sesama. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.